Nyesel banget baru tahu kalau pemilihan media yang tepat bisa meningkatkan pemahaman siswa sampai 2 kali lipat. Oke, ini dia materi lengkap mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar SD atau MI yang wajib kalian pahami. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang media dan sumber pembelajaran MI atau SD. Materi ini kita pelajari bersama supaya kita sebagai calon guru bisa memahami apa saja yang termasuk media pembelajaran, bagaimana penggunaannya, dan kenapa media itu penting untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi nanti kita akan bahas dari konsep dasar, kemudian macam-macam medianya, sampai bagaimana cara memilih dan mengembangkan media yang sesuai untuk anak-anak. Harapannya setelah ini teman-teman bisa menjadi lebih paham dan siap mempraktikkan saat mengajar. Oke, komponen fungsi, peran, ciri-ciri, dan kegunaan media dan sumber pembelajaran. Komponen kunci yaitu pesan, sumber, guru atau materi, saluran atau media, dan penerimanya yaitu siswa. Keempat elemen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang utuh dan efektif. Selanjutnya, fungsi utama. Media berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran, memotivasi siswa, serta mengatasi batasan ruang dan waktu dalam proses belajar mengajar. Lalu perannya, sebagai alat yang membantu memudahkan pemahaman, fasilitator interaksi, mendorong aktivitas belajar, dan penyedia beragam informasi. Ciri-ciri media bersifat fiksatif, mampu merekam informasi, manipulatif, dapat mengubah informasi, dan distributif, mampu menyebarkan informasi secara luas. Lanjut, hakikat media dan sumber pembelajaran di MI atau SD. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemauan siswa demi mencapai proses belajar yang efektif dan bermakna. Lalu, kenapa sangat relevan untuk siswa MI atau SD? Sangat esensial untuk membantu siswa memahami konsep-konsep, baik yang konkret maupun abstrak. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif mereka yang berada pada fase operasional konkret, di mana pengalaman langsung sangat penting. Dengan media yang tepat, pembelajaran menjadi lebih mudah dicerna dan diingat oleh anak-anak. Jenis-jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Ada media grafis meliputi gambar, poster, diagram yang visual yang mudah dipahami untuk menjelaskan konsep. Media proyeksi seperti slide atau OHP yang memperbesar tampilan visual untuk audien. Media audio, radio atau rekaman suara yang melibatkan indera pendengaran untuk narasi dan informasi. Media 3 dimensi, model, benda nyata, atau diorama yang memberikan pengalaman belajar langsung dan konkret. Kemudian, kriteria pemilihan media pembelajaran. M. Materi. Pastikan media sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. O. Orang. Pilih media yang relevan dan menarik bagi karakteristik serta kebutuhan siswa. D. Dana. Pertimbangan ketersediaan anggaran untuk pengadaan atau pembuatan media. E. Efek. Perkirakan dampak positif yang diinginkan media terhadap pemahaman dan hasil belajar siswa. L. Lingkungan. Pilih media yang mudah diakses dan digunakan di lingkungan belajar siswa. Prinsip penggunaan media pembelajaran dan klasifikasi media dan sumber pembelajaran. Prinsip penggunaan media, efektivitas dan efisiensi. Media harus mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang optimal. Kesesuaian dengan tujuan, pilih media yang selaras dengan tujuan spesifik pembelajaran yang ingin dicapai. Tepat guna, gunakan media sesuai dengan konteks dan materi sehingga memberi manfaat maksimal. Fleksibilitas, media yang baik dapat diadaptasi untuk berbagai situasi dan gaya belajar siswa. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuknya meliputi grafis, 3 dimensi, dan proyeksi. Menurut indera yaitu audio, visual, dan audiovisual. Model-model media dan sumber belajar anak di MI atau SD. Model konkret, menggunakan benda nyata, eksperimen atau replika yang dapat disentuh dan diamati langsung oleh siswa. Ini membantu menghubungkan konsep abstrak dengan realistis. Model interaktif melibatkan permainan edukatif dan simulasi sederhana yang mendorong partisipasi aktif siswa, membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Model naratif atau visual,
cerita bergambar atau flashcard berkarakter yang memadukan narasi dan visual, membantu siswa mengembangkan imajinasi dan pemahaman cerita. Memanfaatkan lingkungan sekolah dan alam sekitar sebagai sumber belajar utama, karena banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengamatan langsung dunia nyata. Mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. Tujuannya itu mendorong kreativitas guru dalam menciptakan media pembelajaran yang efektif dan ekonomis. Fokus utamanya yaitu memanfaatkan bahan bekas atau barang sehari-hari seperti karton, botol plastik, atau majalah bekas. Ini adalah solusi berkelanjutan dan hemat biaya. Contohnya, papan flanel untuk bercerita, puzzle dari kardus bekas, diorama sederhana untuk visualisasi, dan flashcard buat tantangan yang dipersonalisasi. Tujuannya mengasah kreativitas guru dalam mendesain media, sekaligus menciptakan alat belajar yang relevan dan kontekstual dengan kearifan lokal siswa. Lanjut, mengembangkan media dan sumber belajar visual. Ciri khasnya hanya mengandalkan indera penglihatan. Visual yang kuat dapat meninggalkan kesan mendalam. Jenisnya berupa gambar atau foto, poster, grafik, bahkan peta, konsep, dan OHP sebelum era digital adalah contoh efektif. Prinsipnya jelas, informasi harus mudah dipahami dan dibaca, menarik, menggunakan warna, font, dan tata letak yang estetik, informatif, sampaikan pesan utama secara ringkas dan padat, mudah dipahami, desain agar dapat dimengerti dalam sekali pandangan. Pengembangan media dan sumber belajar audio. Fokus pada indera. Media audio secara eksklusif mengandalkan indera pendengaran untuk menyampaikan informasi. Contohnya termasuk kaset atau CD rekaman, radio, podcast, dan laboratorium bahasa yang kaya akan konten audio. Manfaatnya efektif untuk melatih keterampilan mendengar, menyimak, dan menyampaikan materi naratif atau deskriptif seperti dongeng dan sejarah. Ideal untuk pembelajaran musik atau bahasa asing, terutama dalam melatih pelafalan dan intonasi yang benar. Pengembangan media dan sumber belajar audiovisual. Nah, media audiovisual menggabungkan suara dan gambar, bergerak atau diam, untuk pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Bentuk-bentuknya seperti film, video pembelajaran, dan presentasi PowerPoint dengan narasi yang mendalam. Keunggulannya paling efektif karena melibatkan dua indera utama, sehingga meningkatkan daya ingat dan membuat materi menjadi lebih hidup dan menarik bagi siswa. Penggunaan media audiovisual menjadikan proses belajar lebih dinamis dan mudah dipahami oleh semua siswa. Lanjut pada peran media berbasis teknologi dalam pendidikan. Dalam era digital ini, pendidikan harus terus berinovasi. Media berbasis teknologi telah menjadi fondasi penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan relevan bagi siswa. Mari kita selami perkembangan dan potensi transformasinya. Evolusi pembelajaran dari proyektor transparansi OHP yang sederhana, kini kita beralih ke penggunaan komputer, internet, dan perangkat cerdas lainnya yang membawa revolusi besar dalam cara kita mengajar dan belajar. Terutamanya digitalisasi konten dan materi pembelajaran, interaktivitas yang meningkatkan keterlibatan siswa, personalisasi jalur belajar sesuai kebutuhan individu. Nah, aplikasi di kelas implementasinya mencakup penggunaan proyektor, smartboard interaktif, serta pemanfaatan aplikasi pembelajaran inovatif yang mengubah suasana kelas. Lalu, inovasi pembelajaran yang berbasis komputer dan video interaktif. Media berbasis komputer dan video interaktif membuka pintu menuju pengalaman belajar yang lebih mendalam dan personal. Mereka dirancang untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan komputer, program dan aplikasi edukasi seperti Microsoft PowerPoint untuk presentasi dinamis, game edukasi yang dirancang untuk belajar sambil bermain, software simulasi untuk eksperimen virtual yang aman dan efektif. Video interaktif, video yang memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung
mengklik area tertentu, menjawab kuis, atau bahkan memiliki alur cerita pembelajaran mereka sendiri. Manfaatnya memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan melibatkan siswa secara aktif, mengubah peran mereka dari penonton menjadi partisipan. Oke, lanjut. Membangun jembatan pengetahuan dengan web dan ICT. Teknologi informasi dan komunikasi ICT adalah tulang punggung pendidikan modern. Dengan media berbasis web, kita dapat memperluas ruang kelas melampaui batas-batas fisik, memberikan akses tak terbatas kepada siswa terhadap sumber daya dan kesempatan belajar. Mengenal ICT mencakup semua teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mengirimkan informasi, mulai dari komputer, internet, hingga ponsel cerdas. Media berbasis web, pemanfaatan website edukasi, learning management system, LMS sederhana, blog guru, atau aplikasi kuis online seperti Kahoot dan Quizizz. Tujuan akhir mewujudkan pembelajaran jarak jauh dan blended learning yang memfasilitasi akses tak terbatas terhadap informasi dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Penggunaan ICT memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih banyak teman-teman. Itu tadi rangkaian materi tentang media dan sumber pembelajaran. Inovasi dalam pendidikan itu nggak pernah berhenti. Setiap hari pasti ada hal baru yang bisa kita explore, kita kembangkan, dan kita gunakan untuk membuat proses belajar semakin hidup dan bermakna. Saya berharap apa yang kita bahas tadi bisa memberikan wawasan baru, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam pembelajaran, khususnya untuk siswa MI atau SD yang memang membutuhkan pendekatan kreatif dan menyenangkan. Mari sama-sama kita wujudkan masa depan belajar yang lebih cerah, lebih interaktif, dan lebih relevan bagi generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.